Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Demi Allah kita bisa sholat subuh hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerajinan kita, ya karena kita rajin, karena kita disiplin, bukan. Semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, karena kebaikan itu sempurna jika Allah mengizinkan. Dan awal sebelum saya memulai, saya mengucapkan terima kasih jazakallah khair kepada DKM Masjid As-Sakinah. Insyaallah. Nih masjidnya mau dibangun lagi nih. Mau diperbesar. Wah, saya doakan dipermudah, diperlancar oleh Allah Azza wa Jalla. Ketua DKM yang mana nih? Ketuanya? Ketua. Hadir. Mana Pak Habib? Mana nih Pak Habib? Oh, Masya Allah. Ketua DKM, pengurus, salam hormat dari saya dari Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertemuan hari ini tidak direncanakan, tidak disetting. Masya Allah. Bersama ayahanda saya nih, orang tua saya, Bapak dosen, Masya Allah, UIN Sumatera Barat, yang saya sangat muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nih, kayaknya mau dengar ceramah apa mau dapat sarapan? Ada sarapannya? Sarapan nanti dari saya nasi kembuli. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau bangun tidur baca doa enggak? Doanya apa? Allahumma barik lana. Emang habis bangun tidur makan? Apa bangun tidur baca doanya gimana? Ini kan yang masyhur. Ada doa bangun tidur indah. Diajarkan Nabi SAW. Saya pengen ngajarin nih diri saya dan majelis yang mulia ini. Nabi dalam satu buku ya, judul bukunya Hisnul Muslim, karya Profesor Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Ibu ini ulama. Dia memang banyak nulis buku tentang zikir dan doa. Apa di antara doa yang diajarkan Nabi kalau kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Ya, jadi alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Ya. Hafal nggak doa ini? Nah, ikutin yuk. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Subhanallah. Apa artinya? Segala puji milik Allah yang menyehatkan badan saya. Kita pernah lihat nggak ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat? Ini nikmat nggak dari Allah? Ada orang yang bangun tidur nggak sehat, badannya meriang, menggigil. Ya. Bahkan ada orang yang bangun tidur, ya tidak jarang kita temuin juga cerita stroke. Bangun tidur dalam keadaan tidak sehat, banyak nggak? Sementara kita, alhamdulillah. Ini yang harus jadi titik poin. Kita baca doa ini, Allah segala puji milikmu, saya bersyukur bangun tidur dalam keadaan sehat. Ya. Syukur ini menjaga nikmat. Kalau hilang syukur, nikmat berkurang bahkan bisa hilang.
Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7 ini familiar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nikmat ditambah. Kalau kita enggak pandai bersyukur bisa jadi nikmat berubah menjadi musibah, azab. Nauzubillah wal iyadzu billah. Makanya kita selalu bersyukur, bangun tidur baca doa ini. Ini doa indah sekali Bunda. Segala puji milik Allah yang sehatin badan saya. Ya, enggak ada di antara kita yang mau sakit, betul apa betul? Saya berharap sama Allah yang hari ini sakit, mudah-mudahan keluar majelis mulia ini sembuh, sehat. Iya. Ada nggak yang kena asam urat di sini? Ada. Ada. Mudah-mudahan asam uratnya sembuh. Iya. Insya Allah. Tapi masya Allah bangun tidur sehat. Asam urat kita nggak kambuh. Coba kambuh. Pas bangun tidur asam urat, datang nggak ke masjid As-Sakinah? Izin dulu, nah, WA sama temen, aduh saya nggak sembuhan dulu. Nikmat yang mahal dari Allah sehat. Selalu kita ingat, selalu kita ingat. Wa istazana, kalau kita belajar bahasa Arab, Allah selalu ngingetin kita artinya. Ta'adzana itu diambil dari kata uzunun, telinga. Telinga kita ini harus sering dengar nasihat tentang bersyukur, nyuruh untuk bersyukur. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kalau kamu ingat sama aku, kata Allah, aku ingat sama kamu. Kalau kamu nggak ingat, gimana cara nggak ingat sama Allah? Melupakan kebaikan Allah. Nah, Allah Azza wa Jalla bilang, kalau kamu kufur, saya juga nggak ingat sama kamu. Saya nggak akan mau ngasih lagi nikmat sama kamu. Orang yang nikmatnya selalu dijaga, orang yang pandai bersyukur. Makanya kita bisa lihat ada orang yang mungkin uangnya sedikit, rumahnya kecil, kok dia lebih bahagia dari orang yang rumahnya besar, uangnya banyak. Kenapa? Karena yang merasa, yang kita lihat uangnya sedikit, rumahnya kecil, nggak punya kendaraan, nggak punya jabatan, dia orang biasa, tapi dia lebih bahagia dari kita. Bisa jadi dia karena pandai bersyukur. Bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Bukan bahagia dulu baru bersyukur. Kalau mau bahagia ya banyak syukur kepada Allah. Maka doa ini indah sekali dibaca. Alhamdulillahi afani fi jasadi, afani fi badani, riwayat yang lain. Ya segala puji milik Allah menyehatkan badan saya. Dan juga radda alayya ruhi, mengembalikan roh ke jasad. Ingat kita hidup ada dua elemen dalam hidup kita. Kenapa kita hidup di dunia ini? Karena ada dua elemen, roh, jasad. Roh itu yang sering disebut dengan nyawa ya oleh masyarakat awam. Ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbih, ya. Mereka bertanya tentang ruh. Ruh ini urusan Allah Azza wa Jalla. Ruh ini dikembalikan lagi ke badan kita. Seolah-olah orang yang tidur itu ruhnya ada di tangan Allah. Kalau Allah mau, Allah balikin. Kalau Allah nggak mau, ruh itu bersama Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, alias apa, meninggal dunia. Ya, jadi kita dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla nih hari apa nih? Kamis 24 Juli. Satu nikmat yang agung dari Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki diri kita, kembali lagi kepada Allah, bertaubat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah sekian lama kita lupa sama Allah, 24 jam subuh kita ingat lagi sama Allah. Allah kembalikan nyawa saya. Ada saudara saya yang meninggal dunia belum sempat bertaubat. Ada saudara muslim saya wafat dalam keadaan na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan ruh ke badan saya, matikan saya dalam keadaan ibadah, matikan saya dalam keadaan husnul. Kemudian yang terakhir apa? Wa adzina li bidzikri, dan Allah mengizinkan kita berzikir, menyebut nama Allah. Ini satu kenikmatan. Ada orang punya mulut, mulutnya nggak dipakai zikir, dipakai buat apa? Pakai buat nyanyi, ya, dipakai buat joget-joget. Mulutnya dipakai buat apa lagi? Ngomongin orang, ghibah, fitnah, naudzubillah min dzalik, namimah. Tapi alhamdulillah kita ngucapin alhamdulillah. Mulut ini diizinin Allah berzikir kepadanya. Ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau di Jawa lagi ramai apa Pak? Sound horeg, ya,
Sampai ada fatwa MUI Jawa Timur haram. Ya, mulutnya dipakai nyanyi-nyanyi. Ya, kalau alhamdulillah Allah izinkan kita mulut kita berzikir kepadanya, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya singkat. Ya. Sekarang udah hafal belum doanya? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Dibaca, dicatat, hafalin sebelum tidur. Nanti pas bangun tidur baca. Indah. Ya, dan juga kita disunnahkan Nabi SAW kalau subuh ini membaca Sayyidul Istighfar. Yang mana kalau kita baca pagi, sorenya kita meninggalnya dijamin masuk surga. Kalau sore kita baca, paginya kita meninggal, kita dicatat Allah pasti ahli jannah, pasti penghuni surga. Apal dong kalau itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Saya biasanya bawa buku-buku nih, cuma karena dadakan ke Padangnya nih, ke Sakinah jadi nggak bawa hadiah. Saya suka kasih hadiah. Apa ada yang mau dikasih hadiah? Hadiahnya umroh mau? Maunya bayar apa gratis? Ini repot ini. Ya Bunda, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya senang bisa datang ke kumpulan orang-orang soleh. Kalau kita lihat Ibu, ya Bapak, kondisi saudara-saudara kita di Gaza ini benar-benar memprihatinkan, ya, menyedihkan. Ya, saudara-saudara kita di Gaza ini sekarang mati syahidnya bukan karena bom, ya, bukan karena rudal, tapi karena kelaparan. Tajwi' itu sengaja dibikin lapar. Dengan apa? Memotong pasokan bantuan dari Mesir, Yordan, ya itu ditutup sama Israel. Masuk bantuan dibom. Nah, dikasih satu titik ya musa'adat ya di Khan Yunus, yaitu Khan Yunus ini atau Khan Yunis itu titik orang dapat bantuan. Nah, ketika orang-orang ngumpul di sini ditembakin. Ya, jadi setiap hari 100, 200, 300 saudara kita yang mati syahid. Nah, kemudian apa korelasinya sama kita? Ya kita ya sebagai muslim bagaikan satu tubuh. Kalau bagian tubuh kita satu ada yang sakit, yang lain merasakan sakit. Mereka lapar, kita juga sedih. Betul apa betul? Maka kita melantunkan doa di pagi yang indah ini agar Allah menolong saudara kita di Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumina fi Gaza. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, ini Masjid Sakinah ini PR-nya banyak. Dan semua masjid di Indonesia PR-nya banyak. Apa PR kita sekarang? Meramaikan sholat subuh di masjid. Gaza bisa menang gak lawan Israel? Bisa menang gak? Siapa bilang? Saya bilang berat, menang itu berat. Kenapa? Saya bilang berat. Direkam, nanti disebarin ceramah saya. Karena umat Islamnya nggak sholat subuh di masjid. Saya mau nanya, orang yang sholat yang ngaku Muslim di Sumatera Barat banyak apa sedikit? Nah, jadi DKM itu mesti punya data jumlah muslim yang tinggal di masjid. Masjid Sakinah ini radius 40 ke kanan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ini syar'i, ini ilmu fikih yang disebut dengan tetangga itu 40 rumah sebelah kanan, dan ini luar biasa dipakai ya dalam hukum RT, rukun tetangga. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 belakang. Itulah yang disebut dengan tetangga masjid. Kata Nabi SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak boleh orang sholat di rumah kalau tetanggaan sama masjid. Kecuali masjidnya jauh berkilo-kilometer, dia nggak terjangkau jalan kaki. Nah,
itu namanya nggak ada istita'ah. Apa satu nasihat, ada satu ulama namanya Syekh Tariq Jamil. Ini ulama terkenal, ibu bisa searching. Waduh, masya Allah. Ulama internasional. Satu saat dia datang ke Masjidil Aqsa. Ingat, kalau orang yang punya paspor Timur Tengah itu nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Orang Saudi Arabia nggak bisa. Pokoknya orang yang punya paspor dual Khalij, ibu, nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Selain orang yang tinggal atau punya paspor Timur Tengah boleh ke Masjidil Aqsa. Orang Indonesia boleh nggak ke Masjidil Aqsa? Nah, terus izinnya sama siapa? Izin ke Masjidil Aqsa sama siapa? Sama Israel. La'natullah alaihim. Ya, sama Zionis Yahudi. Jadi kita masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan dijajah. Ngasih $100 ke devisa APBN-nya negara Zionis. Indonesia boleh, Malaysia boleh, ya Singapura ya, apalagi ada kedutaan Israel di Singapura. Bahkan visanya tuh kita ngambil dari Singapura. Nah, Tariq Jamil ini ulama Pakistan. Pakistan bukan negara Timur Tengah. Ingat, Pakistan itu bukan orang Arab. Dia berbangsa Persia. Makanya secara geografis dia tetanggaan sama Iran. Ya, bahasanya Urdu tapi bukan bahasa Persia. Beliau datang ke Masjidil Aqsa, dapat izin ke Masjidil Aqsa. Satu saat beliau ngobrol sama tentara Israel yang jaga Masjidil Aqsa. Lagi ngobrol, tiba-tiba dia bilang, dia karena kesolehan wajah Syekh Maulana Tariq Jamil ini mungkin ngomong, tentara Israel ini, kamu tahu ya kenapa umat Islam bisa kami kalahkan? Kami bisa menang sekarang menjadi penguasa dunia. Karena umat Islamnya tidak sholat subuh di masjid. Kita baru bisa mengalahkan, kalian baru bisa mengalahkan kami kalau jumlah sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Dan ini Masya Allah, kisah ini Pak masyhur, ya, pernah disampaikan di tausiah beliau. Kita bisa mengalahkan, kalian bisa mengalahkan kami kalau jumlah sholat subuhnya kayak sholat. Jadi PR Masjid Sakinah tadi, datangin pintu ke pintu. Makanya tadi saya mukadimahnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari orang yang berdakwah ke jalan Allah. Ini satu pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Wa man ahsan, kata Allah, siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Jadi ibu ajak tetangga, yuk ramein, apalagi anak laki-laki punya suami. Ini suaminya semua ke masjid nggak? Nggak punya suami. Bapak anak laki-lakinya ke masjid. Ya, Nabi Ibrahim ketika berdoa di Ka'bah, ketika meninggalkan Ismail, meninggalkan Siti Hajar, Sayyidah Hajar, ya apa doa Nabi Ibrahim? Nggak minta Nabi Ismail jadi gubernur Mekah, nggak minta Nabi Ismail jadi orang kaya, orang yang punya kedudukan. Lah, Bapak bisa buka Quran nanti surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya letakkan Ismail kecil, istriku yang lemah, di Ka'bah, di depan Ka'bah. 3 doa Nabi Ibrahim agar dia melaksanakan sholat. Makanya Mekah tadinya miskin jadi kaya raya. Mekah yang tadinya nggak ada orang jadi magnet seluruh dunia ke sana. Kenapa? Penghuni pertamanya Nabi Ismail dan Siti Hajar rajin sholat. Ya, kemudian jadikan hati manusia tidak mencelakai. Yang ketiga, berikan buah-buahan agar mereka bersyukur. Sekarang buah-buahan apa yang nggak ada di Mekah? Durian ada di Mekah, padahal kagak ada pohon. Ada buah naga. Saya ke supermarket, saya tanya, buah naga nggak ada di Mekah tanamannya. Tapi semua buah keberkahan dari satu negeri karena
prioritasnya sholat. Ya, saya kan kalau dengar waktu saya kecil, Sumatera Barat ini, Ranah Minang ini Serambi Mekah. Makanya pas saya kesini, nanti ini sholat subuh kayaknya 100.000 orang. Ya, ayo kita kembalikan lagi bumi Ranah Minang sebagai Serambi Mekah. Waktu itu saya pernah diundang di Padang Panjang, keren lagi tuh Padang Panjang, namanya Serambi Madinah. Serambi Madinah di Aceh. Ya, bumi Serambi Mekah. Waduh, keren. Ini yang dijauhkan dari orang-orang kafir, Bu. Orang-orang kafir menginginkan kita jauh dari masjid, jauh dari rumah Allah, jauh dari sholat. Kita dipecah belah. Wah, yang kunut gak kunut, yang tangannya goyang gak goyang, belajar fikih enggak, baca kitab gak bisa, udah mulai nyalahin orang sesama muslim. Ya, makanya Buya Hamka ya dalam satu pernyataannya beliau pernah mengatakan idza tas'al ilmu, ini dengan bahasa Arab beliau ngomong, Masya Allah. Jadi Buya Hamka Pak jago bahasa Arab. Apa diantara perkataan beliau, idza tas'al ilmu qalla i'tidar. Orang kalau banyak ilmunya justru akan sedikit menyalahkan orang lain. Jadi sama kita jangan saling nyalahin. Buka lagi wawasan keislaman kita, ada namanya perbedaan pendapat para ulama. Oh, kalau ranahnya ijtihad, ranahnya furu'iyah, hati kita mesti lapang, terima perbedaan, tasamuh. Yang kunut subuh boleh, yang enggak kunut subuh boleh, yang enggak boleh, yang enggak sholat. Yang sholat tarawih 11 rakaat boleh, yang sholat tarawih 23 rakaat yang enggak boleh. Bahkan yang berdebat yang enggak sholat tarawih. Ya. Hadisnya Aisyah kalau sholatnya 11 rakaat, kalau 23 rakaat ngikutin pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa ijtihadnya Umar dan ijtihad para sahabat itu pegangan dalam fikih 3, 4 ya, mohon maaf, yang menjadi patokan kita dalam mengambil hukum dari Quran dan hadis. Pertama Al-Quran, hadis sahih, ketiga ijma', yang ketiga qiyas, keempat qiyas. Umar Al-Khattab ngumpulin, menjadikan Ubay bin Ka'ab menjadi imam ya radhiyallahu taala anhu, kemudian salatnya 23 rakaat. Jadi 11 benar, 23 benar. Jadi sekarang kita umat Islam, ayo saudara-saudara kita di Gaza berlumuran darah setiap hari, setiap detik. Kembalikan izzah kaum muslimin dengan apa? Kembalikan keluarga kita ke masjid untuk sholat. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, bantu saudara kita di Gaza. Cara bantunya gimana? Meramaikan rumah Allah. Ajak istri kita, anak kita. Istri ngaji, ta'lim. Istri boleh sholat di rumah. Tapi kalau istri mau ikut ta'lim ke masjid, suami gak boleh larang. Ibu, tapi mesti izin. Sampai ke masjid aja istri izin. Boleh gak ke masjid? Subhanallah, saking luar biasa kedudukan suami dalam rumah tangga. Apa kata Rasulullah SAW? La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan melarang hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Jangan dilarang. Kalau dia mau ke masjid, izinin. Itu buat para suami. Tapi di masjidnya dari pagi sampai sore, nggak masak di rumah. Suami marah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa ya. Saya hadir di sini sebagai musafir, niat saya ibadah, dakwah, ketemu dengan saudara saya muslimin. Kalaupun saya punya doa mustajab pagi ini, saya ingin berikan kepada saudara saya di Gaza, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan buat kaum muslimin. Mudah-mudahan, yuk kita berdoa di akhir tausiah saya. Apa mau ada tanya jawab? Ini kayaknya wajah-wajah penuh pertanyaan. Gak ada ya? Pak, Bu, ngantuk apa gimana? Ngantuk? Ya. Oh siap. Ya, pasti bahasa Arab plus diterjemahin tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa, bareng-bareng lagi. Alhamdulillahilladzi
afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrihi. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, ini indah, doa indah. Ya, makasih Pak. Ini ada rekamannya nih, nanti bisa dipotong-potong nih kalau ahli editor. Sekarang gampang tuh dipotong, nanti diterjemah, dikasih Latin, dikasih artinya, disebarin. Ya, nggak ada lagi ya. Kita doa sekarang buat saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan yang wafat matinya dalam keadaan syahid dan kita bisa berjuang bersama mereka di barisan para mujahidin insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Gaza. Allahumma ansur al-mujahidin al-murabitin fi sabilika ya Rabbal alamin. Allahumma la tada' Gaza wahdaha, la tada' Palestin wahdaha ya Rabbal alamin. Kun ma'ahum ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al an-nasr wal karamata wal 'izz li ikhwanina fi Palestin wa Gaza ya Rabbal alamin. Allahumma ansur mauta. Allahumma ja'al mautahum minasy syuhada. Allahumma ja'al mautahum minasy syuhada. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi jurhahum. Allahumma shfi jurhahum. Rabbana la tada' lana fi makanina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kalau ada waktu ketemu di Jakarta, catat alamat rumah saya Jalan Haji Ten, Komplek Bulog, Blok A, nomor 5. Ada rumah Bu, rumahnya 5 lantai, pakai lift. Mobilnya ada 12, ada Alphard, Velfire. Ketahuilah itu rumah tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.